Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kajian kita dari kitab ringkasan Sahih Muslim. Sekarang hadis yang ke-59. Bab sesungguhnya penolongku adalah Allah, orang-orang saleh dan kaum mukminin. Itu babnya. An Amr ibn al-As qala, dari Amr ibn al-As radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghairu sirrin yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan, tidak dengan rahasia. Rasulullah bersabda, ala inna ala abi ya'ni fulanan laisu li bi awliya innama waliyyallahu wa salihul mu'minin. Rasulullah SAW bersabda dengan terang-terangan, tidak dengan rahasia, bersabda, sesungguhnya keluarga ayahku, yakni fulan, laisu bi auliya, bukanlah penolongku. Innama waliyallah, sesungguhnya penolongku adalah Allah, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang soleh. Coba diperhatikan makna hadis ini dengan sangat jelas, ya. Ala inna ala abi yakni fulan, ketahuilah sesungguhnya keluarga ayah saya, yakni fulan, ibnu fulan, gitu ya. Laisu li bi auliya, bukanlah wali-waliku. Auliya bentuk jamak dari wali, bukanlah wali-waliku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin, sesungguhnya waliku adalah Allah, waliku adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama yang akan kita ambil pelajaran di sini adalah makna wali dulu. Makna wali, gitu ya. Kalau yang dimaksud wali di sini antara hamba dengan Allah, maka sesungguhnya Allah adalah walinya orang-orang yang beriman,
dan orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah. Nah itu faedah yang pertama, kata wali yang di dalam Quran dan Sunnah dipakai gitu. Kalau maksudnya kata wali itu adalah antara hamba dengan Allah, maka Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah adalah wali-wali orang-orang yang beriman, yaitu pelindungnya. Allah pelindung orang yang beriman, yaitu yang memberi hidayah kepada kebaikan, yang memberi hidayah kepada kebenaran. Kenapa? Karena wali itu akan memberikan apa yang bermanfaat kepada apa yang dibawa perwaliannya, kepada siapa yang dibawa perwaliannya. Nah, jadi Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Allah lah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk terus kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah dekat dengan orang-orang yang beriman. Dan makna wali itu juga artinya adalah dekat. Ya. Nah, Allah SWT dekat dengan orang yang beriman, dan dekat itu menunjukkan bahwa ada makna senang. Karena kalau nggak senang itu nggak dekat. Dan ya intinya di dalam hal-hal yang baik itu semuanya masuk di dalam bab perwalian. Nah, jadi kalau dari atas ke bawah, maka apa yang baik untuk yang di bawah akan diberikan yang di atas apabila yang di atas itu punya kekuasaan atau punya kemampuan, dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Itu. Adapun dalilnya Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kesesatan menuju kepada hidayah, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang, maksudnya dari kesesatan menuju kepada hidayah. Allah walinya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari jalan yang gelap yang tersesat, dikeluarkan menuju kepada jalan yang terang, jalan hidayah. Dan hidayah itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi. Dan kalau nikmat yang paling tinggi diberikan, maka nikmat yang di bawahnya yang menjadi pendukung dari nikmat yang tinggi itu juga pasti akan lebih banyak diberikan. Nah itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Gitu. Adapun orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah. Orang yang beriman itu penolong agama Allah. Orang yang beriman penolong agama Allah disebut dengan wali-wali Allah. Orang yang beriman menolong agama Allah itu maksudnya apa? Yang pertama adalah penegak yang berkaitan dengan dirinya. Jadi kita sholat itu sesungguhnya kita ini menolong agama Allah. Yang dimaksud menolong di sini menegakkan. Agama itu tidak tegak kalau kita tidak sholat. Maksudnya kita di sini ya umat Islam. Gitu. Agama itu tidak tegak kalau Ramadan umat Islam itu tidak puasa. Dan seterusnya, semua ajaran Islam ya, dilakukan oleh umat Islam itu adalah menolong agama Allah, maksudnya menegakkan agama Allah. Yang pertama adalah pada dirinya, dan itu yang paling dasar. Yang kedua adalah mengajak kepada orang dekatnya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri dari api neraka adalah dengan beriman dan beramal soleh. Kesimpulannya adalah itu. Dan menjaga keluarga dari api neraka adalah
menjaga keluarga jangan sampai menyimpang keimanannya, jangan sampai meninggalkan amal soleh. Itu kesimpulan globalnya. Ku anfusakum wa ahlikum. Bagaimana kepada dirinya tadi melaksanakan, kepada yang lain amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan. Lah intinya bahwa orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah, maksudnya penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan wala itu ada makna dekat, dan wala itu kalau manusia itu loyal itu apa? Seluruh kemampuannya mudah ringan dikerahkan. Untuk apa ia loyal? Nah itu. Lah kalau orang yang beriman itu wali Allah, maka jiwa dan raganya sangat mudah dan ringan dikorbankan untuk agama Allah SWT. Hartanya dan apa yang ia miliki mudah digunakan di jalan Allah. Kenapa? Karena dia wali Allah, penolong agama Allah. Nah itu berarti di sini ada ungkapan di dalam bab wali itu timbal balik, gitu ya. Bahwa orang yang beriman wali Allah, Allah adalah wali orang yang beriman. Nah, Allah wali orang yang beriman, kedekatan, memberikan semua apa yang baik untuk dunia dan akhiratnya, maka akan diberikan semakin sempurna hubungan wala ini, maka semakin sempurna kemaslahatan yang akan Allah berikan. Dan begitu juga hamba itu ketika walaknya kepada Allah semakin sempurna, maka semakin sempurna pula perjuangannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang kita ambil faedah dari sini. Lalu kaitannya dengan bab Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya keluarga bapakku itu bukan waliku. Wali tadi artinya penolong, gitu, pelindung, dekat. Nah, tidak seperti itu, gitu. Tetapi waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman yang soleh, wa sholihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita lihat, gitu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, merasa bahwa yang paling dekat kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sampai ketika di gua bersama Abu Bakar radhiyallahu an, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma. Gitu. Prasangkamu wahai Abu Bakar, kita hanya berdua, sesungguhnya kita ini bertiga, Allah yang ketiga. Dan ketika di dalam satu peperangan atau dalam satu kondisi Rasulullah SAW pedangnya diambil oleh orang kafir dan diangkat, kemudian ditanya, siapa pelindungmu kalau sudah keadaan seperti ini? Rasulullah menjawab, Allah. Akhirnya orang itu takut dan pedangnya jatuh, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sudah seperti ini, siapa pelindungmu? Dia tidak bisa menyebut siapapun pelindungnya kecuali, gitu, kemurahan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah, masih belum beriman, gitu. Dan orang-orang kafir tidak ada di dekatnya yang akan melindunginya, dan berhalanya tidak bisa melindunginya. Akhirnya bahasanya tiada lain kecuali kemurahan Rasulullah SAW. Akhirnya dimaafkan dan akhirnya jadi orang yang beriman, gitu. Nah, yang kita ambil pelajaran di sini bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa keluarga bapaknya bukan wali-walinya, tapi walinya itu adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Gitu. Allah dan orang-orang yang beriman. Nah ini, kemudian ada faedah yang diambil pelajaran di sini, gitu. Yang kedua bahwa tadi itu Rasulullah SAW, gitu, yang paling dekat dengan dirinya adalah Allah. Sekarang dari kalangan manusia, meskipun ahlul baitnya ada yang betul-betul beriman, dan Rasulullah berwasiat
gitu, bahwa Abbas dan keluarganya adalah ahlul baitnya. Gitu. Rasulullah SAW gitu, berwasiat kepada umat gitu, tentang ahlul baitnya. Apa maksudnya? Harus betul-betul diperhatikan, tidak dizalimi. Sesungguhnya menzalimi ahlul bait Rasulullah SAW gitu, itu adalah dosa besar gitu. Dan diperintah untuk memuliakan ahlul baitnya. Nah, meskipun begitu, ketika berkaitan dengan wala, tidak ada yang lebih dekat kepada Rasulullah melebihi Abu Bakar radhiyallahu an, padahal itu bukan ahlul bait. Abu Bakar bukan ahlul bait. Nah itu. Nah, dan tadi itu wala itu ada kaitannya dengan kedekatan, ada kaitannya dengan cinta, ada kaitannya dengan pengorbanan dan timbal balik tadi itu. Dan semuanya yang paling dekat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gitu. Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah SWT. Gitu. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku dibolehkan menjadikan salah satu umatku sebagai kekasihku, maka yang aku tetapkan jadi khalilku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, menunjukkan bahwa kedekatan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Ini yang berkaitan dengan Khalil. Khalil adalah puncak dari kecintaan. Kecintaan yang paling tinggi itu disebut dengan Khalil, dan umat Islam tidak dibenarkan menjadikan orang lain sampai pada tingkatan Khalil. Bahkan Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan seorang manusia sebagai Khalil. Yang boleh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Dan ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah SAW, khalili, khalili. Nah jadi itu ausani khalili, itu berwasiat kepadaku khalili, orang yang paling aku cintai. Nah, dan dalam hal ini ada dua penjelasan dari kalangan ulama, tapi saya tidak tahu mana yang lebih kuat gitu ya. Ada dua penjelasan, kalau betul-betul orang itu sangat mencintai Rasulullah SAW, maka itu dibenarkan. Artinya menjadikan Rasulullah SAW sebagai khalil itu dibenarkan, tetapi selain Rasulullah tidak. Kenapa? Karena memang kecintaan Rasulullah SAW itu harus melebihi segalanya di dunia ini. Belum sempurna iman seseorang apabila masih ada yang lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Gitu. Dan sekuat dan semampu apa kecintaan hamba kepada Rasulullah itu dibenarkan. Nah, ada yang menjelaskan itu, dan ada yang menjelaskan bahwa yang lebih baik tidak menyebut khalil kepada seseorang. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalilnya menjadikan Abu Bakar, menjadikan Rasulullah SAW dan menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Itu. Dan Rasulullah SAW menjadikan yang lain khalil, difahami tidak dibenarkan. Nah, tapi wallahu alam kenapa? Karena penjelasan yang satu ini murni kepada dalil seperti ini lafadznya, adapun penjelasan yang pertama tadi yang kalau dikatakan kedua nggak apa-apa, satunya intinya gitu ya. Itu bukan sesama manusia tapi kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah gitu. Nah, jadi kalau seandainya betul-betul bisa, maka insya Allah itu wallahu a'lam dibenarkan. Kenapa? Karena setinggi apa kecintaan yang ada di dalam jiwa manusia, nah itu kalau bisa masih kurang lagi, masih harus lebih daripada itu.
kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, awsani khalili bi thalathin, khalilku telah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Itu. Nah, itu tentang masalah khalil dan ada kaitannya dengan wali. Nah, kembali bahwa Rasulullah SAW bersabda, gitu, ketahuilah sesungguhnya keluarga bapakku itu bukan waliku. Waliku adalah Allah, waliku adalah sholihul mu'minin, orang yang beriman yang soleh. Gitu. Faedah yang ketiga dari hadis ini atau faedah berikutnya bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah tidak bisa berbuat apapun kepada keluarganya. Nah, Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Lah kalau Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarga, apalagi orang yang tingkatannya di bawah Rasulullah. Lah kalau tingkatannya di bawah Rasulullah yang bertakwa tidak bisa menyelamatkan keluarga, apalagi yang bukan keluarga. Apalagi yang bukan keluarga. Apa yang diambil di sini? Bahwa orang yang beriman itu harus paham bahwa untuk bisa selamat itu tidak bergantung kepada orang lain meskipun keluarga. Harus betul-betul mencari keselamatan sendiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abbas, paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sedikit pun. Itu pamannya yang sangat dicintai, gitu. Nah, dan yang terakhir dari hadis itu, ya Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini mim mali, kalau masalah harta mintalah kepadaku. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Nah, itu yang diambil pelajaran di sini adalah bahwa untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah harus berjuang, beriman, beramal soleh, sini tidak boleh bergantung kepada yang lain. Wah, saya ke sana supaya diselamatkan oleh Allah. Saya harus jadi apanya syekh itu, atau apalagi kalau sudah mati terus datang supaya dapat syafaatnya, supaya saya Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Nah itu. Dan wali tadi kan timbal balik gitu ya. Allah walinya orang yang beriman walinya Allah. Gitu. Wali Rasulullah SAW adalah orang-orang yang beriman wala kepada Rasulullah SAW. Naik dari bawah dan dari atas turun, itu makna wala, kedekatan gitu. Dan wali itu digunakan sebagai pemimpin kepada yang dipimpin, dan kepala keluarga dengan bawahnya, itu adalah walinya ini. Nah, intinya wali tadi timbal balik seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, nanti terus kalau pertanyaan bagaimana dengan syafaat? Syafaat itu ada dalil khusus tentang syafaat. Ada dalil khusus tentang syafaat gitu. Nah, syafaat tidak diberikan kepada yang kafir. Yang boleh diberi syafaat hanya orang yang mati membawa iman. Nah, karena itu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir, Rasulullah tidak bisa memberi syafaat. Dan semua nabi-nabi terdahulu tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya atau kepada orang tuanya atau kepada istrinya yang kafir. Nah, dan syafaat Rasulullah SAW tidak hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada semua umatnya. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, bukan kaitannya adalah keluarga, bukan kaitannya adalah ahlul bait, tapi
berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Nah itu, misal, siapa yang mendengarkan adzan, ia menjawab seperti yang ia dengar, lalu ia bersolawat kepadaku, lalu ia berdoa kepada Allah memohonkan satu kedudukan itu untukku. Satu kedudukan itu untukku itu adalah maqam mahmuda. Nah, ati Muhammad al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda. Itu doa setelah adzan. Siapa yang menjawab adzan seperti yang ia dengar, lalu bersolawat kepadaku, lalu berdoa dengan doa itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, baik keluarga maupun bukan keluarga. Nah jadi itu, ya tentu apabila sama-sama baik, sama-sama ahli surga, maka yang di dunia ini ada hubungan darah, di akhirat nanti itu semakin kuat, semakin kuat sebagai penguat. Itu bahkan akan diangkat kepada keluarganya yang lebih tinggi, yang rendah, seperti firman Allah SWT, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dengan keimanan, diikuti berarti jadi teladan keimanan, soleh jadi keteladanan di dalam kesolehan untuk keturunan-keturunannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, keturunannya akan kami pertemukan dengan mereka yang jadi pendahulu beriman ini. Akan kami angkat, akan kami pertemukan gitu, anak-anak cucu mereka kepada mereka, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan yang di atas tidak kami kurangi sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan ada faedah bahwa apabila kepala keluarga itu beriman, diikuti oleh keluarga-keluarganya beriman, maka tidak terkejar, dia akan menjadi yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau dia sebagai kepala keluarga, terus imannya, keturunannya, bawahannya itu adalah mengikutinya, maka ketika dia mengamalkan, yang di atas mendapatkan pahala sebesar pahala yang di bawah tanpa mengurangi pahala yang di bawah. Nah tentu akhirnya di atas terus gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah sebagai imam orang yang bertakwa. Kalau jadi imam, kalau yang bertakwa itu semuanya adalah mengikutinya, maka dia pasti yang paling tinggi. Kenapa? Setiap yang melakukan kebaikan, setiap ada yang melakukan kebaikan, maka yang meneladankan mendapatkan pahala sebesar pahala yang mengikuti tanpa mengurangi pahalanya. Itu. Dan ada kaitannya dengan pembahasan kita, keluarga kalau sama-sama beriman akan diangkat oleh Allah ke derajat keluarganya yang lebih tinggi. Utamanya adalah itu pendahulunya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan-keturunannya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, keturunannya kami akan pertemukan kepada pendahulunya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diangkat itu di sini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, keluarga bapak saya bukanlah wali-wali saya adalah Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, lalu dari sisi kita yang terakhir, bahwa kita harus berusaha menjadi orang yang soleh. Dengan begitu kita masuk di dalam hadis ini bahwa kita adalah wali-wali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi orang-orang yang beriman itu wali Allah, juga orang yang beriman itu adalah wali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan yang dimaksud wali Rasulullah, sebagaimana makna wali Allah? Bagaimana? Orang yang beriman wali Allah, menegakkan agama Allah, ya,
menegakkan pada dirinya, menegakkan pada orang dekatnya, sehingga di muka bumi ini betul-betul agama Allah itu hidup. Kenapa? Karena dia mengamalkannya dan dia mengajak kepada yang lainnya. Nah, bagaimana kita jadi wali Rasulullah? Kita harus jadi ahlu sunnah. Gampangnya begitu. Bagaimana ahlu sunnah? Berusaha mempelajari sunnah dan betul-betul mengikuti seperti apa tuntunan sunnah. Di sini adalah artinya adalah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang yang meninggalkan sunnah, gitu. Nah, sunnah, arti sunnah diartikan tuntunan, itu makna yang paling luas. Ya, jadi makna yang paling, arti sunnah itu gampangannya di dalam Islam, dalam dalil sunnah itu ada 4 makna. Jadi kata sunnah artinya ada 4. Yang pertama adalah hadis. Dasar Islam adalah Quran dan sunnah. Maksudnya apa? Quran dan hadis. Gitu. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati. Kitab Allah adalah Al-Quran, sunnati adalah hadis. Quran dan hadis. Nah, itu berarti sunnah arti yang pertama adalah hadis. Sunnah yang kedua adalah ibadah mustahab atau mustahabbah. Apa itu? Itu perintah yang tidak sampai wajib. Perintah sunnah dengan makna umum, ya, kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ibadah sunnah, gitu. Sholat maghrib itu wajib, ba'diyah maghrib itu sunnah. Nah, itu makna sunnah yang kedua. Apa makna sunnah yang kedua? Itu perintah yang mustahab, perintah ibadah yang mustahab, perintah ibadah yang tidak sampai wajib. Tadi itu arti sunnah yang kedua. Arti sunnah yang ketiga adalah ketetapan. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah ketetapan Allah. Allati qad khalat min qablu, yang sudah berlalu dari dulu, tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan mendapat ganti dari sunnah Allah. Sunnah Allah, ketetapan Allah. Orang umum mengartikan hukum alam, dan itu sumbernya bukan dari orang yang beriman. Gitu. Lo kepengen punya anak ya menikah, itu sudah hukum alam. Nah, itu jadi itu sumbernya bukan dari orang yang beriman, ya. Itu sunnatullah. Gitu. Kepingin kenyang ya makan, itu sudah hukum alam. Nah, hukum alam itu sunnatullah diartikan hukum alam. Gitu. Di dalam bahasa mungkin, tapi orang Islam kalau menggunakan bahasa ini harus didudukkan bahwa yang pertama ini sumbernya bukan dari orang Islam, gitu. Seolah-olah mengingkari atau memang betul-betul mengandung makna pengingkaran kepada Allah SWT. Dianggapnya itu adalah hukum alam, jalannya alam. Nah, padahal itu adalah ketetapan Allah SWT. Takdir yang baik yang jelek itu ketetapan Allah, itu adalah ketetapan Allah. Nah, sunnah yang keempat adalah tuntunan di dalam agama. Arti sunnah adalah tuntunan di dalam agama. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Lawannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa sunnah di sini? Ibadah yang hukumnya sunnah, bukan ya. Kalian harus berpegang teguh dengan sholat ba'diyah, dengan puasa sunnah gitu, bukan. Harus berpegang teguh dengan tuntunanku, dengan tuntunan Rasulullah SAW dan tuntunan khulafaur rasyidin. Dan gigitlah dengan gigi geraham, maksudnya jangan sampai lepas, jangan sampai tidak kuat di dalam berpegang dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gitu. Jangan sampai tidak dengan kuat. Gigitlah dengan gigi geraham, karena benda yang digigit, kalau digigit dengan gigi geraham tidak akan bisa lepas. Ditarik kayak apapun tidak akan bisa lepas. Gitu. Nah, kalau misalnya besi itu cukup besar, misalnya besarnya segini besi, terus digigit dengan gigi geraham, ditarik lah, ya giginya yang kalah. Gigi bukan untuk yang digigit, gitu ya. Barang yang digigit, kalau digigit dengan gigi geraham, itu gigitan yang paling kuat, tidak akan bisa lepas. Nah, apa maksudnya berpegang teguh lah, jangan sampai lepas, jangankan lepas, ngigitnya itu jangan sampai enggak kuat, gitu. Nah, itu sunnah Rasulullah, sunnah khulafaur rasyidin, gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi, jangan dipegang, jauhi perkara-perkara agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang diada-adakan tidak ada tuntunannya itu adalah bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah. Nah, itu makna sunnah yang keempat. Dan ada ulama atau banyak ulama yang menyebutkan ada makna sunnah kelima yang biasa dipakai oleh ulama-ulama generasi zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa mereka sering menyebut iman dan akidah itu dengan kata sunnah. Kitabus sunnah maksudnya kitabul akidah. Nah itu tapi itu apa dasarnya? Dasarnya adalah generasi awal menggunakan kata itu untuk makna akidah. Itu. Nah, adapun yang tadi itu kan ada dalilnya kayak gitu ya. Ada dalil di dalam Quran, di dalam hadis, terus artinya apa ini? Artinya begini. Nah, jadi gitu. Jadi sunnah artinya adalah hadis, sunnah artinya yang kedua adalah itu, ibadah yang tingkatannya tidak sampai wajib. Sunnah yang ketiga artinya ketetapan Allah, itu sunnatullah. Sunnah yang keempat artinya adalah tuntunan dalam Islam. Gitu. Lawannya bid'ah. Gitu. Dan kalau ditambah satu lagi, di generasi awal ulama-ulama banyak mengatakan kata sunnah yang mereka maksudkan adalah akidah. Kitab sunnah, kitab akidah. Nah itu. Nah, kemudian kita ke bab berikutnya, hadis yang ke-60, bab balasan amal kebaikan orang beriman adalah di dunia dan di akhirat, dan balasan bagi orang kafir hanya di dunia. Balasan kebaikan orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat, dan balasan kebaikan orang kafir itu di dunia. Ini judulnya, dan ungkapan judul ini diungkapkan oleh ulama dengan beberapa macam, tapi maknanya ya tetap sama. Gitu. Di antaranya adalah tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah, meskipun pelakunya adalah orang kafir. Tapi kebaikan orang kafir itu dibalasnya di dunia. Nah itu. Nah, semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau orang kafir itu, misalnya orang kafir itu rezekinya banyak, sumbernya dari sumber yang dalam tanda kutip halal. Bukan cara mendapatkan rezeki yang haram, enggak. Cara mendapatkan rezekinya dalam Islam itu halal, tapi orang kafir. Terus dia punya jiwa yang loman, senang bantu orang miskin. Itu kan kebaikan ya.
Sesungguhnya itu kebaikan di hadapan Allah, di hadapan manusia kebaikan, tapi tidak jadi ibadah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa terhapus batil itu maksudnya ditinjau dari sisi ibadah, tidak jadi ibadah, terhapus pahala ibadah, terhapus gitu. Nah, batil maksudnya sebagai ibadah, sodako itu adalah batil. Kenapa? Karena pelakunya tidak beriman. Tapi dari sisi itu adalah amal kebaikan, tidak ada yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dibalas sempurna di dunia apabila orang itu orang kafir. Kalau orang yang beriman dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, dan balasan di akhirat itu balasan yang sangat besar yang tidak terukur. Tidak terukur. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Nah, dan itu balasan awal, dan sesungguhnya kalau dia sudah di surga maka akan diberi balasan oleh Allah yang sudah tidak bisa lagi diukur dengan bilangan atau hitungan. Nah itu judulnya seperti itu. Nanti sambil membaca hadisnya dan mengartikan kita akan memahami faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim terhadap satu kebaikan orang mukmin pun. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya di dunia dan juga akan membalas di akhirat. Ya. Adapun orang kafir, maka lafadznya ya, diberi makan fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Orang kafir itu diberi makan maksudnya diberi nikmat. Diberi nikmat ya, bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya, atas ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan karena Allah. Orang kafir kok karena Allah, maksudnya bukan karena Allah seperti dalam pandangan Islam, tapi murni sosial yang tanpa pamrih. Yang tanpa pamrih. Kenapa? Karena lafadz ikhlas itu tidak ada untuk orang musyrik dan orang kafir. Ya. Nah itu, karena itu yang dimaksud dengan makna seperti ini adalah itu adalah kebaikan dan ia lakukan tanpa pamrih, semata-mata demi kebaikan. Nah jadi gitu. Itu mensifati kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Dan kebaikan ini apa? Yang paling gampang adalah kalau orang kafir itu punya rizki yang mereka dapatkan dengan cara yang halal, terus disedekahkan tanpa pamrih tadi itu, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ini kan banyak. Itu kebaikan orang kafir yang tergolong paling tinggi. Tergolong paling tinggi gitu. Nah kenapa? Karena kalau mereka ibadah seperti ibadahnya orang Islam, enggak. Ya orang Islam saja kalau ibadah itu gitu, takutlah enggak diterima karena enggak ikhlas, takutlah enggak diterima karena enggak ada tuntunannya. Nah itu. Nah, takutlah meskipun ikhlas, meskipun ada tuntunannya, takutlah
nggak diterima, kenapa? Kamu tidak beneran melakukannya. Nah, semaunya sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti orang yang sholat terus malas, terus akhirnya semaunya sendiri. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Karena gampangnya semaunya sendiri. Alladzina hum yura'un. Kalau sholat riya, kepingin dilihat orang. Nah, wa yamna'unal ma'un itu. Dan meskipun sholat tapi tidak senang kalau ada orang yang membantu orang lain. Nah, itu contohnya gitu. Nah, kita kembali ke sini gitu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yadzlimu mu'minan hasanatan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi orang yang beriman satu kebaikan pun. Faedah yang diambil bahwa sifat zalim itu dinafikan dari Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulia, maha tinggi. Sifat Allah itu ada yang sifat yang ditetapkan untuk Allah seperti maha pengasih, maha penyayang dan sifat-sifat yang lain, dan ada sifat yang ditiadakan dari Allah seperti zalim, seperti lemah. Nah, itu ditiadakan dari Allah, tidak punya sifat lemah, Allah tidak punya sifat lelah gitu. Allah tidak punya sifat zalim, itu yang ada ayatnya gitu. Apabila tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, maka ulama ahlu sunnah pakai dalil umum, semua yang baik tidak mengandung kekurangan, Allah lah yang berhak untuk disifati, Allah lah yang lebih berhak untuk disifati dengan sifat itu. Semua sifat yang mengandung makna rendah atau kurang, Allah lah yang lebih berhak untuk disucikan dari sifat seperti itu. Itu tafsir dari walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah SWT memiliki mithal-mithal yang maha tinggi. Memiliki mithal-mithal yang maha tinggi. Gitu. Nah, bagaimana dengan ayat laisa kamitslihi syai'un? Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Dan ada ayat walillahil mathalul a'la. Nah, itu Allah SWT tidak memiliki mithal sedikit pun, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Nah, itu adalah makhluk. Tidak ada makhluk apapun yang seperti Allah, yang semisal dengan Allah. Adapun walillahil mathalul a'la, Allah memiliki mithal-mithal yang maha tinggi, maksudnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Apa maksudnya? Nama yang ini sama dengan semisal dengan nama yang ini. Nama yang ini sama dengan nama yang ini, sifat yang ini sama dengan sifat yang ini, sifat yang ini sama dengan sifat yang ini. Nah, jadi itu maksudnya. Gitu. Nah, lalu maknanya secara kandungannya secara global, gitu, tadi itu. Apabila sifat itu sifat baik, tidak mengandung kekurangan, maka Allah lah yang lebih berhak untuk disifati dengan sifat yang tidak ada kekurangannya. Dan apabila sifat itu sifat jelek, maka yang lebih berhak untuk disucikan dari sifat jelek adalah Allah SWT. Nah, jadi itu. Nah, kita kembali ya, bahwa Allah SWT tidak zalim sedikit pun. Itu akan semakin luas penjelasannya ketika pembicaraan itu masalah takdir, bahwa Allah SWT tidak zalim sedikit pun. Gitu. Misalnya begini, anak ini lahir dari orang kaya, anak ini lahir dari orang miskin, anak ini lahir dari orang soleh, anak ini lahir dari orang durhaka, anak ini lahir sehat badannya, gitu. Anak ini lahir sakit-sakitan. Gitu. Anak ini masya Allah penuh dengan nikmat hidupnya di dunia. Anak ini di dunia sampai besar sampai tua penuh dengan ujian dan musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim sedikit pun. Nah, itu. Nah,
Bagaimana penjelasannya? Semua yang dirasakan oleh hamba baik dan enak itu nikmat yang wajib disyukuri, dan itu ujian. Dan itu ujian. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini keutamaan dari Tuhanku, tidak berhenti sampai di situ, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, apakah aku jadi hamba yang bersyukur atau aku jadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah. Nah itu, apabila atau apapun yang dirasakan oleh hamba itu berat, sakit, tidak enak dan yang semakna, itu dari Allah sebagai ujian. Ujian dari Allah SWT. Nah, yang enak itu rahmat dan keutamaan Allah dan juga sebagai ujian. Dan yang tidak enak langsung sebagai ujian. Gitu. Dan orang yang beriman kalau imannya kuat, lebih gampang lulus ujian yang tidak enak daripada ujian yang enak. Nah, coba ya, lulus ujian itu nanti di surga. Gitu. Karena itu kebanyakan ahli surga adalah orang miskin. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa enak dan tidak enak dua-duanya adalah ujian. Nah, karena itu Allah SWT tidak zalim sedikit pun. Tidak zalim sedikit. Kalau misalnya ada orang yang mau memberikan sesuatu terus diuji dulu. Kamu diuji, kamu tidak lulus ujiannya. Itu zalim apa enggak? Enggak, di hadapan manusia enggak. Wah, ini mobil mau tak kasihkan siapa ya? Tapi banyak ya, kalau gitu diuji dulu, nanti yang lulus yang dapat. Yang lain juga diuji terus enggak lulus, enggak dikasih mobil. Zalim apa enggak? Enggak. Itu bukan zalim. Gitu. Bahkan kalau Allah SWT, semua yang dirasakan oleh hamba berat itu adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT. Nah, intinya bahwa yang berkaitan dengan bab kita, Allah tidak zalim sedikit pun. Nah, di sini Allah tidak zalim kepada orang yang beriman atas kebaikannya sedikit pun. Apa maksudnya? Kalau orang yang beriman itu punya kebaikan di hadapan Allah, maka tidak akan hilang kebaikan itu. Dan tidak sekedar tidak hilang, innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan. Allah SWT tidak menzalimi seorang mukmin pun dari kebaikan apapun. Gitu. Nah, tidak sekedar itu, yu'ta biha fid dunya. Di dunia akan diberi balasan kebaikan. Kebaikan dibalas baik. Karena itu kita harus paham bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini adalah sebab, dan setiap sebab itu akan ada akibat. Allah jadikan semuanya gitu. Semua ucapan, semua apa yang kita lihat, yang kita dengar, semua perbuatan kita itu adalah sebab. Anda melakukan sebab ini, Anda akan mendapatkan akibatnya. Dan yang meletakkan dan yang menciptakan sebab akibat itu adalah Allah, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, berbuat baik, akibatnya jelek. Nah, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pengasih dan maha penyayang nggak akan menetapkan ini kebaikan terus dibalas atau akibatnya adalah jelek. Enggak. Baik pasti akibatnya baik. Akibatnya baik. Pasti begitu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kenyataan di Medan itu banyak orang Islam yang tidak paham. Gitu. Misalnya begini. Kalau orang itu belajar kan akibatnya nanti dapat ilmu.
Kalau orang itu, ya itu kan baik, kan jelas. Kalau orang itu menanam nanti kan panen. Lah sekarang menanam modalnya sudah banyak, terus enggak panen, bangkrut, ya. Atau habis modalnya, kenapa? Karena enggak panen. Nah ini kan kebaikan akibatnya kejelekan, enggak. Akibatnya bukan kejelekan. Allah SWT pasti akan mengganti di dunia, dan kalau itu betul-betul yang kamu lakukan itu lahir batin baik, juga dibalas di akhirat. Nah, jadi itu yang penting untuk diperhatikan, bahwa Allah SWT tidak menzalimi seorang mukmin pun kebaikannya sedikit pun, tidak ada yang dizalimi. Bagaimana? Setiap kebaikan di dunia akan dibalas, dan di akhirat wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas juga di akhirat. Nah itu. Dari sini maka kita harus betul-betul punya keyakinan yang mantap, dan kita harus berusaha belajar mengamalkan. Gitu. Mengamalkan bagaimana? Kebaikan apapun yang kita lakukan itu membawa baiknya kita di dunia dan di akhirat. Waktu kita untuk masjid, waktu kita untuk ilmu, untuk Quran, untuk sunnah, waktu kita untuk apapun yang baik, tenaga kita untuk masjid, untuk ilmu, Quran dan sunnah, untuk orang lain yang baik, pikiran kita untuk masjid, untuk Quran sunnah, untuk orang lain yang penting baik, gitu. Semuanya, harta kita untuk masjid atau untuk Quran sunnah atau nih, di dunia pasti menjadikan kita baik, dan di akhirat dibalas. Ini makna daripada hadis. Dan ini itu harus betul-betul belajar. Syekh Nasir Sa'di rahimahullah itu memberikan contoh, ya, memberikan contoh bahwa ketika bersama beberapa orang, ya, kemudian melihat ada orang yang butuh untuk diberi. Wah, itu kelihatannya orang itu betul-betul butuh untuk diberi. Maka itu tangannya dimasukkan ke dalam sakunya, dan uang yang ada itu diberikan tanpa dilihat. Tanpa dilihat. Berapapun yang penting di rumah dia tidak kesulitan, itu rahimahullah, dan melihat ada orang yang wah, orang itu betul-betul dalam kesulitan. Nah, ini dalam perjalanan. Ternyata dalam perjalanan ini ada kesulitan, ada musibah yang hampir semuanya kena, dan dia sama sekali tidak kena musibah. Nah, itu. Nah, lalu ketika ada yang istilahnya mengungkap masalah ini, dia tidak mengatakan dia berbuat apa, tapi ada yang tahu, gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa siapapun yang berbuat kebaikan sesungguhnya itu adalah sebab yang akan berakibat baik, akan di dunia dan juga di akhirat, akan dibalas oleh Allah SWT. Nah, itu kita kadang membaca, kadang mendengar, belajar, tapi yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita berusaha melatih untuk mengamalkan seperti itu, supaya waktu kita, supaya kekuatan kita, supaya pikiran kita, supaya sarana yang kita miliki itu kita jadikan sebab yang berakibat untuk kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, wa amal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu, maka dia akan diberi nikmat, maksudnya dia akan diberi rizki di dunia ini. Ya, diberi makan, diberi rezeki ini. Bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya, karena kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Ya. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga apabila ia pindah ke akhirat, meninggalkan dunia ke akhirat, gitu, lam takun lahu hasanatun yujza biha, tidak punya lagi kebaikan yang dibalas. Kenapa kok enggak punya kebaikan? Jadi, loh, bukankah
niat membantu orang miskin, anak yatim dari harta yang didapatkan dengan baik itu betul-betul kebaikan yang murni? Jawabannya iya, tapi sudah dibalas oleh Allah di dunia. Sudah dibalas oleh Allah di dunia. Nah, sehingga di akhirat sudah tidak ada lagi kebaikan. Kenapa? Karena di neraka itu tidak ada sedikit pun nikmat. Kalau di dunia ini nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak dari apa yang manusia bayangkan. Kalau orang kafir tadi itu kebaikannya dibalas oleh Allah sempurna, bukan berarti kebaikan dia itu semuanya adalah balasan amal baik dia, enggak. Itu banyak yang betul-betul karunia Allah dari awal, rahman Allah dari awal, tanpa perbuatan dari dia itu tidak terhitung. Gitu. Itu yang Allah berikan pada orang kafir dan juga kepada orang yang beriman. Dan kalau orang kafir ini berbuat baik, ditambah lagi kebaikan sebagai balasan kebaikannya di dunia. Nah, jadi itu. Nah, dan orang yang beriman di dunia juga mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, dan apabila dia berbuat baik ditambah dengan kebaikan di dunia dan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Nah, adapun ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum yang berkaitan dengan ini sangat banyak gitu. Nah, mungkin itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Jadi istilah yang masyhur bahwa wali Allah bagaimana dengan wali Rasul. Nah, itu sesungguhnya sama. Sesungguhnya sama bagaimana sesungguhnya Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu hanya menyampaikan ketika Rasul masih hidup, Allah memerintahkan agar mencintai Rasul zatnya gitu. Karena itu para sahabat melindungi fisik Rasulullah SAW dengan seluruh kemampuannya dan lebih mendahulukan dalam kepentingan dunia daripada dirinya gitu. Nah, dan setelah meninggal maka jasadnya atau zahir sebagai manusia sudah selesai. Sudah tidak bermakna cinta kepada Rasul itu menolong Rasul zahirnya apabila Rasul sudah meninggal, sudah tidak ada gitu. Nah, tinggal ajarannya, tinggal sifat-sifatnya gitu. Nah, jadi itu. Dan sesungguhnya ulama menjelaskan tinggal ajarannya itu sudah cukup. Loh, sekarang sifat Rasulullah kalau dicela ya apa? Itu sesungguhnya ajarannya. Tidak boleh mencela orang, apalagi mencela orang yang mendakwahkan agama, apalagi sahabat, apalagi Rasul. Itu agama Rasulullah. Nah, jadi tinggal agama gitu. Nah, karena itu di dalam masalah-masalah seperti ini Allah dan Rasul itu selalu dikumpulkan jadi satu. Contoh, untuk masuk Islam tidak cukup bersaksi dengan syahadat tauhid, harus bersaksi dengan syahadat Rasul, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Itu dua persaksian tidak bisa dijadikan satu, dua persaksian tapi dikumpulkan jadi satu. Kenapa kok tidak nomor sendiri? Sebagaimana dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang itu tingkat-tingkat, gitu ya. Nah, kenapa kok enggak syahadat tauhid satu, syahadat Rasul dua, sholat tiga? Kenapa enggak gitu? Karena syahadat tauhid tidak bisa dipisah dengan syahadat Rasul. Nah, jadi kayak gitu. Ulama memberikan penjelasan karena ibadah itu tidak diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan.
Karena itu bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah itu ikhlas. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang menuntunkan ibadah kepada Allah. Nah, karena itu dengan asyhadu alla ilaha illallah terwujudlah ikhlas, dan dengan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang menuntunkan agama ini, maka terbentuklah tuntunan. Nah itu. Nah jadi akhirnya ikhlas dan sesuai tuntunan. Nah jadi seperti itu. Ya. Nah intinya bahwa itu. Lalu misalnya diperintah taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tidak pakai atiu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksudnya ayat ini? Ulama ahlu sunnah memberikan menjelaskan taat kepada Allah berdiri sendiri, taat kepada Rasul berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Gitu. Maksudnya berdiri sendiri bagaimana? Taat kepada Allah ini Al-Quran, gampangnya begitu ya. Dan itu adalah yang pertama. Dan taat kepada Rasul meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran. Nah jadi ya itu. Adapun wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemimpin dari kalangan kalian, kok nggak pakai atiu? Karena pemimpin ini disuruh taat dulu, gitu. Nanti ketaatannya diperintah untuk gitu, diikuti oleh yang dipimpin. Nah dari sini akhirnya kepada Allah dan kepada Rasul itu secara global sama. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Kalau orangnya masih ada, ada bab kepada orangnya. Itu ada tambahan. Tapi setelah orangnya meninggal sudah murni ajarannya. Nah kalau sudah murni ajarannya, sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasul itulah agama yang Allah turunkan. Berwala kepada Allah dan kepada Rasul setelah Rasul meninggal menjadi satu. Ya, berwala kepada Allah ajaran Allah, berwala kepada Rasul ajaran Rasul, ajaran Allah dan ajaran Rasul itu sesungguhnya sama. Lagi dalil yang lain gitu ya. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia itu taat kepada Allah. Nah, karena itu kita harus berwala kepada Allah. Kita harus berwala kepada Rasul, berwala kepada Allah mengandung berwala kepada Rasul, berwala kepada Rasul mengandung berwala kepada Allah. Dalam masalah wali, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Ya. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Ya. Allah yang melindungi yang gini-gini. Itu kaitannya langsung. Orang yang beriman berwala kepada Allah bagaimana? Quran dan Sunnah. Kenapa? Langsung tidak bisa. Nah, orang yang beriman harus menolong Allah, menolong agama Allah, Quran dan Sunnah. Nah, jadi kayak begitu. Nah, ada lagi yang iya. Bagaimana cara menyikapi sikap teman yang mengatakan hargailah dalil dari semua ustadz tanpa mengkafirkan atau membid'ahkan? Bagaimana kamu yakin dengan dalil ustadzmu? Bagaimana kalau ustadzmu yang salah? Afwan jazakumullahu khairan. Nah, jawabannya ini kita sedang belajar. Kita harus paham dengan ungkapan-ungkapan yang semisal dalam pertanyaan ini. Bisa jadi yang menulis ini itu karena mendengar dari yang lain, gitu. Atau seperti dari temannya tadi itu, bagaimana cara menyikapi sikap teman. Nah berarti ini seolah-olah adalah suara temannya dia ungkapkan kan gitu ya.
Kita sedang belajar, kita harus paham bahwa yang dibahas di sini itu hargailah dalil dari semua ustadz tanpa mengkafirkan. Kita tidak boleh mengkafirkan. Ya. Kalau ada teman kita mengatakan kepada kita, hargailah ustadz yang lain, jangan gampang mengkafirkan, seolah-olah yang belajar ini diajarin ustadznya mengkafirkan orang lain, gitu ya. Nah, kita harus betul-betul paham dalam masalah ini supaya ketika ada teman yang ngomong kepada kita atau memahami kita dianggap mengkafirkan, itu kebodohan atau kesalahan atau tuduhan mereka. Ya. Kenapa? Seandainya mereka mau duduk, tidak ada yang paling kasih sayang kepada orang Islam selain Ahlus Sunnah yang kembali dakwanya kepada Quran dan Sunnah. Tidak ada kelompok yang paling tidak mengkafirkan kecuali Ahlus Sunnah yang dakwanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Diperhatikan ya. Gitu. Tidak ada yang paling tidak mengkafirkan kecuali Ahlus Sunnah. Coba kelompok lain. Bagaimana pemahamanmu kalau ada kelompok ketiga, misalnya kita dengan kelompok kedua gitu ya. Pemahaman kalau ada kelompok ketiga bertuhankan batu, menyembah batu. Gitu. Kafir bisa gitu. Bagaimana kalau membenarkan Tuhan batu? Kafir. Mungkin kelompok lain gitu ya. Kelompok kita tidak boleh mengkafirkan. Kita yang mengatakan tidak boleh mengkafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Nah, jadi kayak gitu di tempat kita atau ajaran Quran dan Sunnah itu seperti itu. Gitu. Nah, itu tentang mengkafirkan. Dan mereka tidak punya bab yang dimiliki oleh ahli sunnah. Apa? Tanzilul hukmi alal ashkhas. Di bab semua kelompok Islam tidak ada. Bab itu adanya hanya di ahli sunnah. Nah, jadi sampai kayak begitu. Ya mungkin setelah di mana-mana ada dakwah, terus dengar kayak gitu, terus ada tokoh baru bukan ulama, mungkin tokoh pemuda, mungkin ustadz di Indonesia atau di apa, bukan ulama yang jadi rujukan. Kitab rujukan mereka tidak ada bab tanzilul hukmi alal ashkhas, hukum mengkafirkan orang, nggak ada. Di kita banyak tidak boleh mengatakan fulan ini di surga, tidak boleh mengatakan fulan ini di neraka, dan lafaz-lafaz yang semakna. Mereka Masya Allah gampang punya bab ini syahid ini, nah kayak gitu banyak ya. Nah jadi itu kalau di kita enggak gitu, di kita enggak. Kalau enggak ada dalilnya, meskipun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam guru-guru mereka, Imam Qatadah, Imam Hanbali, tidak ada yang dikatakan oleh ahli sunnah asyahid Imam Ahmad, tidak ada. Gitu. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi seperti itu, termasuk mengkafirkan tadi itu. Ya. Nah lagi membid'ahkan. Kita juga tidak boleh gampang-gampang membid'ahkan orang. Adapun belajar faham bahwa ini kafir sampai pada tingkatan yang tidak mengkafirkan hukumnya kafir. Contoh, tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Itu bab. Lagi bab tidak mengkafirkan orang kafir termasuk pembatal Islam. Pembatal Islam salah satunya tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mensyirikkan kesyirikan.
Lah kalau sudah jelas-jelas di luar Islam terus tidak dikafirkan, itu maksudnya. Tidak mengkafirkan orang kafir itu maksudnya apa? Bahasa sekarang semua agama benar. Bahasa sekarang itu tidak mengkafirkan orang kafir di dalam bab ulama ahli sunnah pembatal-pembatal Islam. Salah satunya tidak mengkafirkan orang kafir. Itu bahasa sekarang itu semua agama benar. Berpemahaman semua agama benar itu membatalkan Islam. Ya, kafir. Itu bab ilmu, bukan menghukumi orang. Kalau ada orang Islam, tetangga kita, teman kita, menurut saya semua agama benar. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetangga-tetangga saya berandal-berandal KTP-nya Islam, Jumatan, tapi Masya Allah jelek. Terus bukan tetangga, teman-teman saya non-muslim baik-baik. Apa yang salah agamanya atau orangnya? Nah itu ya. Kalau yang salah agamanya berarti agama Islam yang salah. Itu orang-orangnya jelek-jelek. Nah itu. Kalau yang salah orangnya berarti bukan agamanya, semua agama benar. Orang Islam ngomong kayak gitu karena kebodohan terhadap agama. Karena itu dia itu berpemahaman kekafiran yang paling kafir, tapi ahlu sunnah mengatakan dia tidak boleh dikafirkan sebelum disadarkan. Kenapa? Dia tidak sadar berpemahaman Tuhan batu benar, Tuhan api benar, menyembah batu benar, menyembah api benar, Tuhan tiga benar, dia nggak sadar. Karena itu jangan dikafirkan orang ini, sadarkan dulu. Pak, kalau Bapak berpemahaman semua agama benar, itu tetangga bertuhankan batu waktu beribadah menyembah batu, apa agamanya benar? Tetangga sebelahnya itu bertuhankan api waktu beribadah menyembah api, apa itu benar? Itu sebelahnya lagi bertuhankan tiga, apa agamanya benar? Kalau Bapak membenarkan agama yang bertuhankan api, kalau Bapak membenarkan agama yang bertuhankan batu, itu kayak nggak berakal, ya. Kalau memang betul begitu ya Bapak itu orang yang gak beragama, Tuhan api kok dibenarkan. Nah jadi kayak gitu. Nah gampangnya apa? Ahlus sunnah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu. Ahlus sunnah arhamun nasi bil khalqi wa a'rafun nasi bil haqqi. Ahlus sunnah itu yang paling kasih sayang terhadap makhluk. Dalam bab mengkafirkan, sampai orang ini terjerumus kepada kekafiran yang paling kafir, tidak boleh dikafirkan sebelum disadarkan. Nah, sampai kayak gitu. Nah, itu ahlu sunnah. Karena itu harus dipahami ungkapan gini ya. Bagaimana cara menyikapi sikap teman yang mengatakan begini. Nah, setelah kita paham cara menyikapi bagaimana, kita sadarkan dia, kamu salah paham. Kamu kalau ikut duduk, kamu tahu bahwa majelis ini tidak mengkafirkan, bahkan satu-satunya majelis di muka bumi ini yang paling tidak mengkafirkan orang Islam itu adalah ahlus sunnah yang kembali kepada Quran dan sunnah. Nah, adapun yang memang kafir, ya, yang bertuhankan batu, kalau Anda membenarkan agamanya, berarti Anda membenarkan Tuhan batu, membenarkan menyembah batu. Kalau agamanya enggak Islam, enggak dikafirkan, gitu, dan agamanya dia bertuhankan api, menyembah api, enggak kamu kafirkan, berarti kamu membenarkan Tuhan api, membenarkan orang menyembah api. Nah itu kalau di luar Islam. Kalau di dalam Islam, orang itu identitasnya Islam, ahlus sunnah yang paling tidak mengkafirkan, gitu. Adapun ilmu yang diajarkan, ini ayat yang dibaca difahami, ini hadis yang dibaca difahami. Nah jadi ini gitu. Kembali kalau kita sendiri sudah paham, lalu bagaimana cara bersikap kita kalau ada teman kayak gini? Cara bersikap kita adalah meluruskan pemahaman dia.
Gitu. Bahwa yang paling tidak mengkafirkan orang Islam adalah majelis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Kenapa ada bab tidak boleh mengkafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang melafirkan pemimpin. Nah itu kemarin ada BC yang beredar itu bahwa Al-Quran sekarang itu makna aulia yang menurut mereka itu dimaknai pemimpin itu sudah diganti dengan teman-teman dekat. Itu yang kemarin. Padahal saya lihat itu Al-Quran sebelum peristiwa Al-Maidah 51 itu sudah dilakukan teman-teman dekat. Nah apakah aulia di sini itu maknanya bisa dibawa ke teman-teman dekat? Jadi tadi sudah kita katakan bahwa makna wali, wala, gitu. Wala, terus kalau orang itu wali, nah itu mengandung makna kedekatan, mengandung makna cinta, mengandung makna tolong menolong, loyal. Karena itu aulia diartikan teman dekat. Kalau diartikan teman dekat mutlak artinya hanya segitu, tidak berarti yang lain. Itu mengartikan yang luas dengan arti yang kecil. Adapun salah satu makna aulia adalah teman dekat. Iya, itu salah satu dari makna aulia. Dari dulu sampai sekarang bahasa Arab tidak berubah. Gitu. Tafsir Al-Quran yang jadi rujukan tidak berubah. Dan ulama punya patokan tafsir yang baru. Tafsir yang bertentangan dengan tafsir yang dulu dari Rasulullah, dari sahabat, sudah pasti batil. Karena kalau bertentangan, kalau yang satu benar berarti yang menentang batil. Nah kalau yang dulu dibenarkan, yang menentang yang dulu berarti batil. Kalau yang baru bertentangan dengan yang dulu, yang baru dibenarkan, berarti yang dulu yang batil, yang bertentangan, gitu. Lah kalau yang dulu itu tafsirnya Rasulullah, tafsirnya sahabat dikatakan batil, ya itu kotak yang kebalik di dalam Islam, gitu loh. Nah, kalau tidak bertentangan, sejalan dengan kaidah-kaidah Islam apa ndak? Kemudian berikutnya sejalan dengan bahasa, kandungan bahasa apa ndak? Itu kaidah yang ditetapkan oleh ulama. Ya. Jadi menafsirkan itu seperti itu. Adapun kasus khusus tadi itu sejak dulu ada yang mengartikan kayak gitu. Ya. Karena apa? Karena itu salah satu dari makna aulia. Nah, jadi itu. Terus aulia diartikan teman. Kalau di semua tempat diartikan teman. Gitu. Nah, Allah temannya orang yang beriman gitu. Teman orang yang beriman itu temannya Allah gitu. Ya enggak karu-karuan nanti. Jadi wala itu kalau sesama manusia itu bisa dekat, bisa perlindungan, bisa pertolongan, baik dari atas maupun dari bawah, dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Maksudnya dari pimpinan kepada yang dipimpin atau dari yang dipimpin kepada yang di atas. Tadi dari awal kan aulia kan sudah kita pahami kayak gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah dan apabila teksnya itu cocok diartikan teman, wali diartikan teman bisa, tapi wali artinya tidak hanya teman. Nah jadi itu teman, loyal, menolong, gitu, melindungi dan seperti itu. Gitu. Nah ada lagi yang lain. Dan intinya kita pasti akan berjalan di atas jalan yang benar kalau di dalam Quran dan Sunnah. Kalau dalam agama kita mengikuti umat terdahulu yang jadi rujukan oleh generasi-generasi berikutnya, gitu. Dan apabila tidak ada pendahulunya itu tidak dipastikan.
Wah ini zaman Abu Bakar, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut tabiin, tidak ada. Kalau gitu jangan dipastikan dulu. Nanti ada perbedaan apa enggak yang dekat dengan kaidah-kaidah Islam itulah yang benar apabila bertentangan dengan yang lain, atau kalau nggak bertentangan ini lebih kuat daripada itu. Nah kalau lebih kuat itu tidak berarti salah tapi lemah. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi kalau bertentangan ya yang benar itu yang diambil, yang menentang yang benar adalah salah. Tapi kalau tidak bertentangan, nah maka yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah Islam itu lebih kuat dan yang lainnya lebih rendah kekuatannya atau lebih lemah. Nah jadi kaidah di dalam memahami agama itu seperti itu. Gitu. Karena itu kita harus paham ya bahwa salafus saleh tahu artinya, tahu apa generasi awal Islam. Gitu. Itu Syekh Albani dan ulama-ulama yang lain mengatakan kalau orang itu paham itu, maka tidak ada jalan lain beragama yang benar kecuali mengikuti mereka. Kenapa? Karena kalau di zaman generasi awal yang soleh, salaf kan pendahulu, soleh yang soleh, pendahulu yang soleh. Pendahulu yang soleh itu ya sahabat. Di zaman Nabi ada orang kafir, ada sahabat. Nah kan itu ya. Nah salafus soleh, pendahulu yang soleh sahabat. Tabiin itu generasi setelah Rasulullah SAW meninggal, yang masuk Islam setelah Rasulullah meninggal. Nah itu generasi tabiin. Yang nggak masuk Islam tidak disebut tabiin. Itu kan gitu ya. Terus yang ketiga tabiut tabiin, yang imam mereka dan hampir semua bab Islam merujuk gampangnya kepada 4 mazhab. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu generasi ketiga. Itu yang sering disebut dengan salafus saleh. Kalau umat manusia itu faham makna salafus saleh, maka beragama yang benar tidak ada cara lain kecuali ikut mereka. Kenapa? Karena kalau babnya sudah ada, di zaman mereka sudah dibahas bab ini kayak gini, maka itu sudah pasti benar. Kenapa? Karena kalau mereka salah, karena bertentangan dengan yang baru benar, mereka salah, berarti Rasulullah memerintahkan ikut sahabat itu salah. Berarti Allah memerintahkan umat ikut sahabat itu salah. Lah berpemahaman Rasulullah salah, Allah salah, itu kafir. Nah itu. Lah kalau babnya baru di zaman sahabat tidak ada, itu tidak bertentangan, silahkan. Yang penting sejalan dengan kaidah-kaidah Islam, gitu. Yang lebih dekat, lebih kuat dari kelompok manapun. Ini di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabiin tidak ada, gitu. Kaidah Islam kayak gini, kemaslahatan, musyawarah apa itu ya. Nah kaidah Islam kayak gini dan ini sejalan dengan kaidah Islam, maka itu lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak sejalan dengan kaidah. Nah itu bertentangan. Nah kalau sampai dikatakan salah, yang sejalan dengan kaidah dibenarkan, yang bertentangan dengan yang benar juga salah. Nah itu intinya apabila sampai bertentangan. Nah jadi itu di dalam beragama itu seperti itu. Pernah ada mahasiswa yang sangat teliti, sangat itu ya, terus akhirnya kepingin munakosah beneran bahwa bagaimana dikatakan salaf pasti benar itu, sedangkan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Nah itu sesungguhnya Anda sudah punya pemahaman tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Apa maksudnya? Quran itu pasti benar, Rasulullah pasti benar. Nah sekarang tinggal salaf kan itu ya. Nah tinggal salaf. Bagaimana kok salaf itu pasti benar? Generasi awal Islam kok pasti benar? Kalau babnya di zaman itu sudah ada, Rasulullah memerintahkan agar ikut generasi awal Islam. Kalau Rasulullah memerintahkan ikut mereka berarti mereka benar. Kalau mereka salah berarti Rasulullah salah.
Nah, karena itu ikut generasi awal sudah pasti benar. Ada makna yang penting yang lebih rendah sedikit dari itu. Apa itu? Ikut generasi awal berarti babnya di generasi awal sudah ada. Kita tinggal ngikut, kan itu. Nah, yang belum ada masalah-masalah baru. Nah, itu masalah baru itu bagaimana ngikut? Wong dulu ndak ada kok. Loh, ngikut gimana? Ikut yang ndak ada gitu. Nah, masalah baru bagaimana orang ahli itu memutuskan. Nah, kalau orang ahli memutuskan beda, ada kaidah yang dibuat sejalan dengan kaidah Islam, sejalan dengan apa? Kemaslahatan, kepentingan umat, tidak menzalimi, madharatnya lebih kecil daripada yang lebih besar. Itu semua adalah kaidah. Ya. Sejalan dengan kaidah, misalnya mohon maaf, rokok haram. Yang mengatakan haram itu sejalan dengan kaidah Islam. Apa kaidah Islam? Kaidah Islam yang madharat itu haram. Yang madharat tidak boleh. Kamu tidak boleh berbuat yang memadharatkan orang, bahkan memadharatkan dirimu sendiri. Loh, kan? Nah, yang mengatakan haram, tidak apa-apa. Bukan, itu sejalan dengan Islam. Katanya ikut sahabat, katanya ikut salafus saleh. Di salafus saleh kan nggak ada. Yang nggak ada, maka cara beragamanya seperti ini. Meskipun bukan menghukumi masalah rokok, tapi masalah kegiatan atau apapun harus gitu, ikut generasi dulu. Kalau generasi dulu tidak ada, harus sejalan dengan kaidah. Nah, dengan begitu yang sudah ada zaman dulu sudah pasti benar, yang tidak ada putuskanlah wahai yang ahli sejalan dengan kaidah. Dengan patokan-patokan. Kaidah tafsir ada, kaidah istimbatul ahkam, mengeluarkan hukum dari dalil ada, gitu. Kaidah ijtihad ada, loh ada kaidah-kaidahnya. Nanti kalau misalnya ini sejalan dengan kaidah itu lebih jauh, yang lebih dekat dengan kaidah itulah yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.